Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus perceraian di Pengadilan Negeri Agama Kota Bandung mengalami peningkatan pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Penyebab kasus perceraian diajukan ke pengadilan mayoritas karena faktor ekonomi, disusul kekerasan dalam rumah tangga hingga adanya pihak ketiga, hingga karena masalah judi online. Pengadilan Agama mencatat ada 7.000 lebih kasus perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama. Data perceraian yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama mengalami kenaikan 10%. Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriyadi menjelaskan di tahun yang berbeda di bulan yang sama, tercatat ada 50 kasus perceraian yang diajukan oleh warga. Dari 50 kasus, mayoritas kasus perceraian akibat ekonomi dan kekerasan rumah tangga atau KDRT. Meski terbilang cukup tinggi, kasus perceraian di Kota Bandung masih terbilang rendah dibandingkan Indramayu, Bogor, dan daerah lainnya. Diketahui hal itu terjadi karena disebabkan pihaknya membatasi perkara selama bulan Ramadan. Pengadilan Agama Bandung menerima perkara namun disidangkan setelah Hari Raya. Data sampai Januari hingga April 2024 tercatat ada 1.642 kasus yang sudah siap disidangkan. Untuk data kasus cerai terdapat kekerasan rumah tangga 50 kasus, mabuk 50 kasus, judi online 19 kasus, dan sisanya adalah faktor ekonomi. Pada tahun 2022, ia menyebutkan perkara perceraian yang diajukan ke masyarakat mencapai 7.500 perkara dan tahun 2023 sebanyak 7.764 perkara. Penyebab kasus perceraian diajukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Menerima perkara di tahun 2023 itu sebanyak 7.764 perkara. Nah, diselesaikan, diputus 7.369 perkara. Sisa perkara 2003 itu 395. Nah, dari perkara 7.764 itu tidak semua angka perceraian. Karena kewenangan Pengadilan Agama itu tidak hanya memeriksa perkara perceraian, tapi ada perkara lain, HB, harta bersama, penguasaan anak, ekonomi syariah, perbankan syariah, poligami. Sementara itu menurut Fani, salah satu ibu rumah tangga yang mengajukan cerai, dirinya mengajukan perceraian karena suaminya sering mabuk dan berlaku kasar, sehingga dirinya mengajukan cerai. Sidang itu seperti apa? Iya, menunggu sidang pertama. Alasannya kenapa sih melakukan gugatan perceraian? Karena dianya kan jarang pulang. Terus dia tahu-taunya suka mabuk. Kalau pulang ke rumah, dia selalu bikin berantem sama saya. Terus dia suka ada kekerasan juga gitu ke saya. Pukul ya. Sedangkan Didi, salah satu pengacara yang menangani kasus cerai, menjelaskan setiap bulan dirinya menangani kasus cerai ada 10 kasus cerai dan menyebabkan perceraian akibat kekerasan rumah tangga. Perceraian sudah hampir 10 ya, jadi memang banyak faktor-faktor yang menjadi dasar proses perceraian sendiri. Selain dari sisi ekonomi, ada KDRT, terus kemudian ada hal-hal si suami itu mempunyai wanita yang lain dan menikah. Itu yang faktor yang paling dominan banyak. Sebelumnya perkara disidangkan, pihaknya berupaya menempuh mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama. Dirinya menyebut rata-rata pihak yang mengajukan perceraian dari perempuan atau cerai gugat, dan jika dalam kurun waktu sebelum 6 bulan percetakan rumah tinggal perceraian akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.